على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Baik. Di malam hari ini Pak Bombom akan mengangkat tema malam hari ini yang judulnya tidak ada nabi di luar Israel, bangsa yang diberkati. Nah, untuk itu nanti sebentar sebelum Pak Bombom khotbah, Pak Bombom akan menyampaikan apa maksud dari judul ini, Nabi di Israel. Otomatis kalau Nabi bangsa tidak ada di luar Israel, berarti nabinya diberkati, bangsanya diberkati, janji Tuhan kekal. Ya, kita harus lihat di situ. Kalau ada seorang Nabi, pasti bangsanya diberkati. Negaranya diberkati, dilindungi, orang-orangnya diberkati. Ya, itu baru namanya firman Tuhan diberikan. Jangan firman Tuhan diberikan kepada nabi, hanya nabi saja diberkati, orang rakyatnya tidak. Itu namanya bukan bangsa pilihan. Ya.
tapi minta-minta dipilih. Malam hari ini saya akan jelaskan apa itu bangsa pilihan, nabi-nabi dari bangsa Israel dan ya terbukti. Maklum lah, Pak Bobom kan macam, gimana sih? Itulah Pak Bobom ya, suka lucu-lucu ya, apa-apa lah. Orang mau bilang apa, tapi Pak Bobom orangnya begitu. Bedak jadi cakep, udah nggak apa-apa. Masa emangnya cewek sendiri pakai bedak? Ya cowok juga lah, kan maklum. Di samping saya kan ada Tata Rias. Nih Tata Rias tangan sebelah kiri kanan. Ya malam ini tadi saya jujur pagi itu saya bangun badan gak enak. Karena sampai pagi dan saya tidur itu jam 12 waktu Papua. Saya sampai jam 12 siang, terus saya tidur, saya bangun jam 5, berarti tidur cuma 5 jam. Nah, kata Rias nggak ada honornya tanganku sendiri. Gimana sih orang-orang ini. Nah, jadi saya bangun jam 5 dan saya langsung teringat bahwa sebelum Natal, ini kan semua Natal nih. Nah, datangnya Juru Selamat di mana? Itu. Jadi sebelum datangnya Juru Selamat, kita harus bahas tentang bangsa yang diberkati, nabi-nabi yang diberkati. Supaya Sang Juru Selamat datang itu kemana? Janjinya kekal. Jadi ada datang Sang Juru Selamat. Gimana kalau kita mau bicara Sang Juru Selamat belum ada kita bahas nabi? Bagaimana? Setuju nggak teman-teman? Jadi kita harus bahas nabinya dulu, bangsanya dulu, perjanjian kekalnya dulu. Tuhan langsung menetapkan bahwa bangsanya rumahnya ada di mana. Itu baru kita bahas kelahiran Tuhan Yesus. Ada di mana? Di kota yang diberkati. Jangan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat di kota tempat lain yang tidak pernah diberkati. Itu namanya alam-alam. Ya, kita sebelum bahas Natal, kita bahas dulu bangsa pilihan, bangsa yang diberkati. Tidak ada orang bisa berani kutuk. Kalau ada yang kau kutuk dia, selesai. Malam ini saya akan bongkar ayat, puluhan ayat. Meski banyak, tapi nanti sampai pagi. Ya, kita harus setuju ya, teman-teman, kita harus setuju bahwa malam hari ini sebelum kita Pak Bombom sebelum bahas tentang Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia, biar kita keluar Sang Juru Selamat. Tetap mereka ini berkata bahwa mereka tidak paham. Tidak ada nabi di luar Israel, tidak ada bangsa lain yang melebihi daripada bangsa Israel. Tidak ada. Bangsa mana? Tidak ada. Kalau namanya kalau bangsamu diberkati, dia harus semua mulai dari nabi, masyarakatnya, negaranya, seluruh masyarakatnya diberkati. Dan Tuhan janji kekal. Tuhan sendiri menentukan bahwa saya punya rumah di situ. Jadi kalau berdoa dalam nama atas Tuhan, nama saya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jangan yang lain boleh, yang lain channel lain bahas langsung Natal. Oh, Pak Bobom tidak. Saya bahas tentang nabi dulu, bangsanya dulu. Firman diberikan, baru penggenapannya Sang Juru Selamat, Tuhan sendiri. Supaya semua anak Kristen tahu bangsa yang bagaimana sampai Tuhan bisa datang sebagai Sang Juru Selamat. Oke, setuju saudara-saudara? Itulah Pak Bobom. Malam ini Pak Bobom salam-salam dulu buat teman-teman. Teman-teman di Amerika. Ibu Elita, Ibu Ika Nurhayati, Ibu Christine, semuanya Tuhan berkati, dan Pak Raja Daud, dan semua teman-teman di Amerika Serikat, Pak Yan, siapapun yang belum masuk dalam channelnya Pak Bobom, yang suka dan senang nonton siaran Solata BM2, terima kasih banyak atas dukungannya terhadap pelayanannya Pak Bobom, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Dan terutama teman-teman yang di Eropa, ada Pak Yan Payung, ya si Payung, di Norwegia, ujung utara, kutub utara. Terus
Ibu siapa ya? Ibu Budi Hartiningsih yang ada di Swedia. Shalom Bu. Selamat malam dari Pak Bombom dan Pak Huta Barat, Opung di Prancis. Kemudian ada Pak Julius di mana? Di Irlandia. Nah, terus Pak Ian Tobing di Denmark, terus Ibu Ine juga ada di Denmark, terus di Kanada Ibu Ine, terus Ibu Nina di Taiwan, terus Ibu Helen Walangitan di Hong Kong mewakili teman-teman semua. Kalau Ibu Nina mewakili teman di Hong Kong, di Taiwan. Terus yang di Korea Selatan tidak ada yang masuk di channelnya Sekolah Tanpa Pak Bombom kasih ucapan kayak iya, aku dimintai cemilan kali. Tidak ya, ada Tuhan baik-baik semua ya. Yang di Korea Selatan, Korea itu kasih kirim kaki babi itu paling enak dari Korea Selatan itu kaki sup babi warna merah kan, babi kecap. Terus teman-teman di Jepang tadi malam Pak Halolo ya, Pak Haloho ya namanya suka susah. Orang dari Medan. Nah, kemudian temannya Pak Sepayung. Kemudian teman-teman dari Singapura belum ada ya, salam-salam di channelnya Pak Bom Bom, belum ada ya. Kemudian di Malaysia ada Ibu Ina, Malaysia Ibu Ina yang ada di chat juga ya, sudah ada muncul ya. Kemudian di mana itu ya? Ya di Kamboja, Brunei, Laos, kemudian di Timur Leste, dan kemudian di Eropa tuh ada Jerman, ya ada ibu yang dari Jerman, terima kasih banyak. Ibu-ibu ya yang ada di Jerman, bapak-bapak juga. Italia, Belanda, Ibu Sarce, yang di perusahaan apa es krim ya. Es krimnya enak loh dikirim buat saya. Dari Belanda, bisa sampai loh. Satu hari saja. Nggak tahu naik pesawat apa ya. Kemudian sampai di Italia. Ya pokoknya Italia, Brasil. Pokoknya di negara-negara Luxembourg, Inggris Raya, Irlandia. Pokoknya banyak negara Eropa yang lupa ya. India, Union, di Afrika sana, benua Afrika apalagi Nigeria, Iran, Irak, Oman, Arab Saudi. Banyak pecinta sholat tabligh 2 ya. Anak Indonesia yang bekerja mungkin di sana, tidak mungkin orang bule nonton. Mereka nggak dengar, nggak mengerti bahasa Indonesia. Mungkin aja mengerti, tapi kan nggak mungkin mereka mengerti bahasanya Pak Bombom. Pak Bombom kan nggak pintar-pintar amat bahasa Inggris. Hanya tahu sepanggal-sepanggal saja. Kemudian salam-salam buat teman-teman semua ya. Yang ada di live chat dan di Australia. Semua teman-teman yang ada di Australia, Tuhan Yesus berkati. Pak Doni ya kemarin. Dan semua teman-teman yang ada di Papua, Papua Barat, Pulau Maluku, Kepulauan Maluku, Pulau Ternate, kemudian di mana ya? Pulau Bali, Pak Made, Pak Asep Suryana, Pak Aries, kemudian Pulau Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, ya NTT ya Nusa Tenggara Timur ya. Ina punya keluarga di sana, shalom. Nah, terus kemudian Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, Banten, Bogor, Bandung, Sumatera, terus Bapak yang di Lampung, yang lagi senyum-senyum itu. Bapak yang di Lampung mau kalau saya bahas Israel. Halo Pak Sibarani, paling suka kalau bahas Israel ya. Kemudian teman-teman di Kalimantan, Pak Pinu, semua dan keluarga Tuhan berkati, dan khususnya masyarakat Toraja yang ada di seluruh Indonesia,
di seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal yang sudah merayakan Natal. Perayaan Natal adalah perayaan sangat kita dalam sukacita karena keselamatan Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap manusia, ya, yang percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan semua manusia. Setiap manusia yang menjadi murid Kristus. Kalau Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua, baru nanti agama lain selamat juga. Tidak. Mereka tidak mengaku Yesus. Menyangkal Yesus. Bertabrakan ya dengan firman-firman yang lain. Yang hanya percaya Yesus. Yang betul-betul jadi murid Yesus. Itu yang diselamatkan. Immanuel. Allah beserta kita. Dan semua teman-teman yang masyarakat Toraja yang ada khususnya di Pulau Sulawesi. Dan khususnya di Tanah Toraja. Khusus orang Pangala. Shalom. Bongi Melo. Dari Pak Bombom. Mana semua kah? Pak, tadi aku teh. Bahasa Ibrani ya. Nah, kemudian ipar-ipar saya, tomba saudara semua, keluarga besar, Sumarandak, Tumanung, Yoke Sumarandak di Paldua, semua di Manado, dan masyarakat Manado semua, dan keluarga Tumanung, semua masyarakat Sangir yang ada di Manado dan di Sangir, dan di seluruh dunia orang Manado semua. Semua saudara dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi kalau Tuhan Yesus baik ingat-ingat jumpa bom. Mau bisa kirim jagung 1 biji kuat, DP jagung dari Tomohon. Aduh, bar DP besar apa deh. Kita makan 1 jagung secukup. Kalau di Papua kita makan jagung enak, cuma belum kenyang. Tapi kalau di Manado, aduh, DP jagung besar-besar tangan. Dia tahu mungkin dia tanah atau apa ya. DP jagung sama dan besar gelas ini. jagung di Manado tuh ayo orang Manado bilang DP pai apa panjang-panjang begini. DP pai baik ini. Orang Manado bilang DP jagung. Baru DP manis, orang Manado bilang DP sadap apa. Kemudian teman-teman semua babi-babi di kandang bagaimana? Dosu baku ini, ada baku maraju, Sunya ndak mau makan, Yesus siap-siap dia mau ditebang. Kita pakai keluarga di Paso orang Paso semua orang Manado di Paso. Wah, lihat muka Pak Bobok aja udah kenyang. Orang belum jam makan, sebentar nanti habis menyiar dulu baru makan. Jadi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Malam hari ini, Pak Bomom, memang saya bawa judul dulu sebelum Natal. Saya bawa dulu tentang bangsa yang diberkati dan Sang Juru Selamat datang mengambil rupa manusia. Orang mana? Orang Israel. Keturunan mana? Yehuda. Nabi dari suku Lewi. Firman Tuhan sudah jelas. Keselamatan diberkati hanya kepada keturunan Ishak. Bukan yang lain. Jadi kita harus membuka. Dalam Kejadian 49 ayat 10. Aku akan bangkitkan Sang Juru Selamat dari bangsa Yehuda. Apakah bangsa lain? Yehuda bangsa mana? Israel. Jadi sebelum Pak Bomom akan mungkin malam ini kita akan membahas sama-sama firman Tuhan. Yaitu sebelum Pak Bomom akan besok atau lusa ya. Mungkin minggu depan hari Senin. Sebelum Natal. Pak Bomom akan dan Palidara ya. Masalah Natal kami berdua akan berdialog tentang Natal, Pak Bomom khotbah, tapi Palidara kami bersama-sama. Karena siaran ini bukan Pak Bomom sendiri yang punya, bukan. Tim Solata BM2 dan semua pemirsa yang mendukung siaran Solata BM2, kalianlah semua anak-anak Tuhan. Siaran Solata BM2 ini bukan Pak Bomom pribadi punya, bukan. Saya tidak punya uang 1.000 pun dengan channel ini, tidak ada. Tidak ada. Minta maaf ya, siaran Solata BM2 bukan Pak Bomom punya. Cuma Pak Bomom secara hamba Tuhan dan secara administrasi memang saya tanggung jawab. Tapi kalau untuk yang punya, yang beli, yang bayar,
wifi, kasih makan Pak Bombom dan keluarga, dan kasih bayar listrik, kemudian bayar pelayanannya Pak Bombom, mungkin maksudnya Pak Bombom melayani orang, Pak Bombom beli apa begitu, pelayanan, ya. Itu pemirsa semua, bukan Pak Bombom. Pak Bombom hanya membeli kertas, bolpen, stabilo, Pak Bombom mungkin beli vitamin, beli minyak kayu putih. Dari siapa? Makan, minum. Dan semua pencinta sholat tabem 2. Baru Pak Bombom mau dapat dari mana? YouTube tidak ada penghasilan, belum ada. Supaya kayak minyak putih lagi. Jadi semua ini kalau Pak Bombom punya siaran sholat tabem 2 kalau sukses, bukan karena Pak Bombom, bukan. Karena hanya Tuhan Yesus dan anak-anak Allah. Pecinta sholat tabem 2. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, siaran ini diberkati karena doa saudara-saudara, semua anak-anak Tuhan yang percaya dengan semua hamba-hamba Tuhan yang selalu bersatu, dan kita mari memberitakan firman dan kita mencari jiwa-jiwa yang semua jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan kami semua bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, kita diberkati. Siaran ini bukan siaran semata-mata Pak Bombom mau cari segala sesuatu, cari makan. Tidak, hamba Tuhan memang sudah ditulis dalam firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 14. Kita sudah ditentukan mendapatkan upah dari penginjilan itu. Bukan kami mencari kekayaan dalam firman Tuhan, tidak. Gak bisa. Hamba Tuhan tidak ada yang sukses kaya, gak ada. Hanya belahan kasih dari orang-orang yang membantu hamba Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang premium lah hamba Tuhan, jangan menghakimi hamba Tuhan. Kalau dia mungkin sukses, nggak tahu ya. Itu mungkin ada pemberian orang anak Tuhan yang mengasihi itu. Tapi kalau sampai dia mencari jual-jual firman, itu salah. Ya. Kalau Pak Bombom bisa singgung cemilan, itu karena memang Pak Bombom kan suka bergurau. Kalau memang kasih nggak apa-apa, kalau kita juga nggak apa-apa. Ya, karena Pak Bombom kan suka ngemil. Lebih baik saya jujur. Bila ya, katakan ya, sesuai dalam Matius 5:37. Ngapain kita mau bohong-bohong? Kemudian dalam Galatia 4 ayat 16, jikalau aku berkata kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu kalau aku membicarakan firman Tuhan? Terus ada orang Kristen yang tersinggung? Gak bisa. Firman Tuhan itu yang amin. Lebih baik kita ditegur dan kita menegur dan kita siap ditegur. Jadi malam hari ini Pak Bombom memang membawa tema. Sebelum saya membawa tema masalah Natal, saya harus menjelaskan masalah firman Tuhan diberikan kepada bangsa yang diberkati. Kemudian nabi-nabi yang diberkati, kemudian sang juru selamat datang kepada bangsa yang diberkati. Kalau kita langsung masuk dalam penjelasan Natal yang diberkati, baru orang kan pasti bertanya, loh kenapa? Nah, jadi malam hari ini Pak Bombom akan membahas tentang tidak ada nabi di luar Israel, bangsa yang diberkati. Bangsa Israel. Pak Bombom lanjut ya, salam-salam, belum selesai. Sorry. Ya, dan semua fans-fans yang ada di Indonesia, Pak Imade di Bali, halo, shalom. Nah, terus Pak Binsar Sagala, shalom, selamat malam. Dan terutama buat Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Dwi Rustiani, ada nonton nih. Shalom Bu, dari Jakarta, shalom, inilah Pak Bombom. Yang gempal-gempal, nih, dung. Kemudian Pak Charlie Maruli yang udah nggak ada kabar lagi ya, nggak tahu mungkin sibuk dalam pekerjaan. Terus Pak Franciscus Kiatma, terus Pak Daniel Simanjuntak yang ada di Sorong, mungkin sudah pulang ya ke Lampung atau kemana? Palembang ya, kalau masih ada di Sorong. Terus Ibu Megiwati Limo Prano, makasih Bu. Terus teman-teman semua yang ada di mana ya, di live chat ini ya.
terus Pak Cong yang besok mau dibaptis, Pak Krismawan, terus Pak Santoso. Pak udah lama nggak ada kabar ini, Bapak kemana ya? Pak Santoso, nggak ada kabar ini. Aduh, sudah mau Natal lagi nih. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, saya mau beritahu bahwa tanggal 25 Desember setelah saya pulang gereja, saya open house. Saya lihat kalau waktu nggak terlalu tidak ada tamu, saya akan open house. Open house, kalau tidak ada tamu, saya akan live dan saya akan menemani saudara-saudara mungkin nontonnya di rumah ada televisi ya, putar melalui televisi. Televisi zaman sekarang kan sudah ada YouTube. Soalnya televisi sekarang ya, kalau Pak Bau punya televisi nggak ada YouTube. Harus pakai apa? Wifi baru cok. Kalau televisi sekarang kan tinggal tombol langsung cari wifi langsung signal kayak handphone ya. Televisi sekarang yang saya lihat ya. Nah, nanti Pak Bomo akan sampai tanggal 26 sampai kapanpun Pak Bomo tetap menyiar. Mungkin kita nyanyi-nyanyi kah atau gimana kah ya. Karena Pak Bomo punya rumah tidak terlalu ramai. Orang datang tidak terlalu ramai. Pak Bomo juga tidak suka jalan. Kalau melayani ya ikut, tapi kalau suka jalan, jarang ya saya jalan-jalan. Jarang. Bukan karena ini, tapi saya lebih penting melayani daripada saya jalan-jalan. Salam-salam juga dan teman-teman semua yang sudah membantu turut dalam pelayanan. Terima kasih banyak. Membantu dalam pelayanan siaran Solata BM2. Tanpa saudara-saudara, siaran Solata BM2 tidak bisa jaya dan tidak bisa berkembang dan tidak bisa berjalan semestinya. Terima kasih banyak tangan-tangan anak-anak Tuhan yang selalu melihat siaran Solata BM2. Jangan lupa like ya, jangan lupa like. Langsung nonton like, subscribe terus share ke teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Kita sebelum baca firman Tuhan, sebagai firman Tuhan kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, dan semua kita anak Tuhan, kita diberkati. Yang mengalami goncangan, tiba-tiba ada Bomo merasakan ya. Anak-anak Tuhan di malam hari ini ada yang merasa goncangan, jiwanya putus asa. Dia menangis. Pada waktu Anda berdoa tumpang tangan, satu tangan di dada. Pak Bomo merasakan ya. Ada pencinta Solata BM2, dia sudah berseru menangis-menangis. Dia udah minta sama Tuhan. Tapi Pak Bomo tidak tahu masalah apa. Dia hanya menangis. Seakan-akan mungkin doanya belum dijawab ya. Pak Bomo bukan meramal, tidak. Pak Bomo merasakan. Roh, itulah kepenuhan Roh Kudus ya. Sampai Pak Bomo punya air mata sungguh turut. Ada pencinta Solata BM2 yang menangis. Ada dia meronton, dia minta jamahan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk saudara kita yang keadaan lagi guncang jiwanya, lagi minta kalau dokter lagi penanganannya, dia minta dukungan doa dalam kehidupannya. Ada beberapa orang. Saya percaya di malam ini dalam nama Yesus, Anda diberkati, Tuhan cabut semua permasalahan Anda dalam hidup Anda. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami kembali di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, dari malam hingga pagi hari. Tuhan selalu menjaga kami dalam kehidupan kami. Kami boleh dari malam kami tidur hingga kami bangun pagi tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang. Hingga saat ini kami boleh bernafas dan memuji dan mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu di kerajaan surga Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hingga kami boleh bangun dan tadi pagi kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat kerja kami masing-masing. Yang mana Tuhan telah berikan kepada kami, Tuhan telah titipkan kepada kami. Kami boleh bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Hingga saat ini kami masih melakukan pekerjaan kami Tuhan, Bapa berkati kami. Biar kami akan pulang, selesai dari pekerjaan kami, tugas kami Tuhan. Tuhan lindungi kami, utuslah malaikat-Mu melindungi kami. Biarlah pada waktu kami pulang hingga kami sampai di rumah, Tuhan masih menjaga kami dan kami boleh bertemu dan keluarga kami semuanya. Oma, opa, suami istri, bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudara, om, tante, semua. Kami boleh berkumpul bersama keluarga besar kami. Bapak, terima kasih banyak. Engkau telah memberikan kami pekerjaan sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, mulai dari atas pusat hingga ke daerah-daerah. Pegawai swasta, pedagang, penjual di pasar, petani nelayan, supir taksi, supir metro mini, ojek, supir online, tukang sapu, satpam, sampai yang paling terendah Tuhan, pekerjaan kami. Kau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang mengalami tekanan, baik itu masalah kejiwaan maupun masalah ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati mereka. Bapa, hamba-Mu juga berdoa. Memohon padamu Tuhan, tuntun kami semua pencinta Solata BM2 yang lagi nonton live di malam hari ini, maupun yang kesiaran ulang, berkati kami. Berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini yang nonton, yang mana mereka mengalami goncangan hidup dalam kehidupan mereka, tekanan, ketidakpercayaan, hingga mereka mau meninggalkan Engkau. Tuhan, kami tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus menguduskan mereka, Bapa. Dengan kuasa bila-bila kuasa Roh Kudus Engkau jamah mereka. Jamah anak-anak yang terguncang hatinya. Darah Yesus, Kau berkuasa. Berkati juga anak-anak-Mu yang di malam hari ini, Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Kelemahan tubuh secara medis. Bapa, Engkau angkat tubuh mereka. Angkat penyakit mereka dari tubuh mereka. Dan mengalami kiriman kuasa kegelapan. Santet apapun itu Tuhan. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau telah dilepaskan dari penyakit-penyakit itu. Apabila ada kuasa kegelapan yang menghampiri atau di dalam rumah kami, rumah saudara kami, rumah anak-anak Tuhan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan tidak punya hak dalam rumah anak-anak Tuhan. Bapak, kami percaya Bapak. Malam hari ini Tuhan, kami semua akan menerima mujizat daripada-Mu. Banyak orang akan bersaksi. Dan mereka akan kembali. Domba-domba yang hilang, mereka akan kembali dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan. Melalui siaran Solata BM2 ini Tuhan, yang Engkau pakai hingga kami bisa memberitakan firman. Firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah mana Engkau telah mengutus hamba-Mu ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik. Berkati kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu. Taruhlah berkat
hikmat di lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah bisa memberitakan firman kebenaran. Karena firman-Mu dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan. Pada waktu kami akan memberitakan firman kebenaran. Domba-domba yang jauh. Anak-anak-Mu yang tidak mengenal Engkau. Mereka akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bapa, sebelum kami membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan kami semua sadar. Karena dosa kami yang akan menghalangi untuk kami menerima firman kebenaran. Untuk itu Bapa, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah dosa kami. Seperti kami berbuat kepada saudara kami. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, ampunilah dosa kami Tuhan. Terlebih-lebih melawan kebenaran-Mu, melawan firman-Mu. Bapa, ampunilah kami. Biar pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu, kami boleh menerima firman kebenaran-Mu dengan sukacita. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan boleh kami menabur dengan benih-benih rohani kepada saudara kami, keluarga kami yang sangat membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Seperti Engkau penuhi kepada rasul-rasul. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sesama pelayan, Tuhan Engkau berkati. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Bapak. Bapak, setelah kami membaca firman-Mu, kami akan menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Seperti Engkau berkata dalam Mazmur 96 ayat 3, ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesaran-Nya. Biarlah kami boleh dipakai sebagai batu hidup dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Untuk itu kami akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Kami akan bercerita satu sama lain. Untuk itu Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena ada satu oknum yang tidak akan suka dengan siaran kami ini. Untuk itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kegelapan itu jauh daripada kami. Berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati siaran kami. Mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Jaringan internet Engkau lancarkan. Biarlah kami boleh mendapatkan firman kebenaran-Mu. Dan kami boleh menyampaikan firman kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semuanya percaya katakan. Amin. Haleluya. 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 Malam hari ini, mungkin yang baru nonton, kenapa Pak Bobo mengambil judul, tidak ada nabi di luar bangsa Israel, bangsa yang diberkati. Kenapa Pak Bobo mengambil? Karena sebelum Pak Bobo menjelaskan tentang Natal, Natal telah tiba, Natal telah tiba, Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Tidak sembarang Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia di kota Bethlehem. Keturunan dari Yehuda. Tidak mungkin Pak Bobo mau ngambil. Ya, tidak mungkin Pak Bobo mau ngambil sembarang-sembarang mau bahas mengenai Sang Juru Selamat itu datang ke bangsa mana. Kita harus mengetahui. Sebelum kita kan mendaftar pekerjaan, kita harus tahu ini perusahaan apa, jalan mana. Itu. Kita datangi, nanti kita diterima enggak. Justru itu kita harus membahas bangsa yang diberkati, nabi-nabi yang diberkati, ya, masyarakatnya diberkati, orang-orangnya diberkati, tidak ada yang macam-macam.
Dan Tuhan yang menetapkan bahwa kota saya ini saya akan berdiam di kota ini. Bangsa diberkati. Itu baru namanya. Jangan kita bicara-bicara mengklaim-klaim. Pak Bobom sebelum buka masalah perayaan Natal, saya harus jelaskan dulu. Jadi tidak bagus kalau kita mau bahas Natal, belum ada tentang firman yang akan turun ke bangsa tertentu. Oke, sesuai tema malam hari ini, saya mau siapkan bolpen dan kertas. Mari kita belajar bersama-sama. Pak Bobom punya kode eng. Oke, mana ya? Kita baca sama-sama firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa-bangsa yang di atas muka bumi. Kita harus berpikir umat kesayangan. Kita lihat ya. Umat kesayangan, umat yang kudus, dan umat yang di atas segala bangsa. Untuk rasnya, mereka melebihi, IQ mereka melebihi bangsa lain. Mereka lahir tank, sudah memang IQ-nya tinggi. Itulah bangsa pilihan. Bangsa yang diberkati. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Nanti kita bahas Immanuel, sang juru selamat. Datangnya di mana? Ya di kota bangsa diberkati. Masa sang juru selamat datang di bangsa lain? Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Jadi jangan ngawur-ngawur. Kita lihat ayat ini baik-baik baru kita masuk ke selanjutnya. Perhatikan. Sebab engkaulah umat yang kudus. Umat yang kudus, ya, umat yang kudus, sebentar ya Pak, mungkin ya. Umat yang kudus berarti orangnya semua kudus. Dan ditentukan Nabi dari bangsa Lewi. Jadi kita harus sebelum Natal kita bicara dulu. Bangsa ini kita rayakan Natal ini sang juru selamat datang ke mana? Alkitab ini dari mana? Kita bicara sana dulu. Jangan kita bicara-bicara Natal, kita nggak tahu. Oke? Bangsa yang kudus. Perhatikan. Bangsa yang kudus, umat yang kudus ya. Bagi Tuhan, engkau dipilih. Tuhan sendiri yang memilih bangsa yang kudus, umat kudus. Nah, lebih daripada seluruh umat manusia seluruh dunia, merekalah yang dipilih Tuhan. Langsung Tuhan yang memilih. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Yang kedua, kita buka dalam Keluaran 4. Ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Apakah ada anak lain? Ada anak bongso. Di Alkitab ada tulis anak bongso, anak kedua, anak ketiga? Tidak ada. Anak yang sulung hanya satu, Israel. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita harus memahami bahwa Israel itu bangsa pilihan, anak sulung. Kenapa demikian? Karena perjanjian Allah kepada Abraham, bapa segala bangsa. Ingat, bapa segala bangsa. Makanya di dalam Ulangan 14 ayat 2,
firman Tuhan kepada Nabi Musa. Engkaulah bangsa pilihan. Karena Abraham bapa segala bangsa. Ayatnya di mana? Kita buka dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kata-kata diberkati itu juga ada disampaikan Tuhan, firman Tuhan kepada Nabi Musa dalam Bilangan 24 ayat 9. Sebentar nanti kita akan bahas. Jadi jangan Anda bilang Ismail yang mau diberkati. Oh tidak. Musa bukan keturunan Ismail. Ishak, Israel. Ishak, Yakub. Yakub, Israel. Yakub punya nama. Nanti kita bahas bentar. Jadi bukan bangsa lain. Ismail memang diberkati, tapi bukan firman Tuhan diberikan. Hanya kepada Ishak, keturunan Ishak, Yakub, Israel, 12 suku Israel. Jadi bukan Ishak yang KW, yang ngaku orang Israel. Dol, Anda bukan keturunan Israel. Anda dari suku mana? Benyamin kah? Lewi kah? Atau Yahuda? Kita baca dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat yang ke-19. Kita perhatikan. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bro, perjanjian kekal itu Tuhan Israel tidak bohong-bohong. Betul ya? Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Nanti kita akan bahas. Kenapa dikatakan bangsa pilihan? Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nabi-nabi dari bangsa Israel. Dari suku Lewi. Sang juru selamat dari suku Yehuda. Kita baca dalam Kejadian 35 ayat 10. Allah memberi nama Israel dari Yakub. Kita baca. Kenapa kita sebut Israel? Kejadian 35 ayat yang ke-10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Apakah Allah yang memberi nama Afghanistan atau bangsa lain? Tidak. Elohim yang kasih nama sendiri. Namamu bukan Yakub, tapi Israel. Allah, Elohim. Nabi dari mana? Israel. Juru selamat datang dari mana? Suku Yehuda. Mari kita buka dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Akan takluk bangsa-bangsa. Siapakah dia? Sang juru selamat, Yesus Kristus. Datang dari mana? Bukan datang dari Norwegia, dari Amerika, dari Kanada. Oh tidak. Israel.
Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, hanya kepada bangsa Israel. Kasih setia Tuhan tidak pernah akan hilang dari Israel. Kasih setianya selalu kepada bangsa Israel. Bangsa pilihan. Seperti dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-13. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Tidak ada pernah diberikan kasih setia Tuhan hanya kepada bangsa Israel, anak-anak Israel, nabi-nabi dari Israel. Tidak pernah firman Tuhan diberikan kepada tempat lain. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang setia dan tidak pernah lalai dengan kasih setianya. Anak-anak Kristen yang sudah dijanji keselamatan, tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kesetiaannya. Tuhan selalu setia menjaga Anda, meskipun Anda jatuh dalam dosa, tetap Anda dibimbing. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, pasti pada waktu melakukan kejahatan, pasti ditegur dengan Roh Kudus. Saya jamin itu 1000%. Katakan amin, saudara-saudara. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nabi dari Israel. Tidak ada nabi di luar Israel. Karena rumah suci ada di Israel. Rumah perjanjian kekal. Perjanjian kekal ada di tanah Israel. Kita buka dalam 1 Tawarik 22. 1 Tawarik 22. Ayat yang ke-10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Malam hari ini pembicaraan Pak Bom tentang keselamatan datang dari bangsa Israel. Bangsa yang diberkati, yang punya rakyat diberkati, yang bangsa yang berbuah. Ya? Mikir bro. Yang bangsa yang setelah bangsa berbuah, bangsa yang tidak bisa dikutuk, bangsa yang dilindungi oleh Tuhan, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan langsung. Sebentar Pak mau membuka ayat. Jangan mengutuk bangsa Israel. Diberkatilah bangsa Israel. Tuhan punya janji tidak pernah pisah-pisah pinggir-pinggir. Hanya orang yang sakit, orang yang keliru, yang bisa mengatakan bahwa berkat bisa diambil daripada Israel. Anda mimpi dan mimpi. Mimpi di siang bolong, bukan mimpi siang bolong. Mimpi setiap hari, mulai dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya? Kita baca dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 6. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Kita lihat. Nabi dari Israel, raja diberkati dari Israel, bangsa yang diberkati dari Israel. Apakah kerajaan Daud sudah berlalu? Tidak. Ingat 1000 tahun nanti siapa yang berkuasa? Belum saatnya ya. Saya khotbah tentang 1000 tahun. Belum saat. Tuhan sendiri yang memilih Yerusalem sebagai tempat kediamannya. Orang memuji. Kami orang Kristen berdoa memang dalam roh dan kebenaran. Tapi kita pergi ke sana, bukan berdoa misalnya tidak. Kami berziarah. Tempat Sang Juru Selamat turun. Mengambil rupa manusia di tanah yang diberkati. Firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain.
Firman Tuhan tidak pernah disebut ilah-ilah lain. Jangan engkau menyebut namaku dengan sembarangan. Hanya engkau menyebut namaku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Allah-Allah lain. Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam Ulangan 6 kita baca. Ulangan 6 ayat 13 hingga yang ke-15. Perhatikan, kita baca bahas ayat satu persatu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Harus beribadah kepada Allah yang kita kenal. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah dari Israel. Tempat kediaman Tuhan di sana. Firman Tuhan, Nabi dari sana. Juru selamat dari Israel. Keselamatan Tuhan janjikan kepada bangsa yang diberikan firman Tuhan. Kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi, dan Injil. Di luar daripada itu, tidak ada yang dari Israel. Semua Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki, benang merah yang tidak bisa terputus, hingga Injil, Tuhan Yesus datang menggenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 10 hukum Taurat dan semua hukum-hukum dalam 613 hukum Taurat telah digenapi dalam firman Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37. Yesus sendiri yang menggenapi. Kita baca ayat 14. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu. Jangan mengikuti ilah-ilah lain dari bangsa Israel. Israel di tengah. Sampingnya apa? Yordania, Irak, Iran, Mesir. Semuanya. Arab Saudi. Semuanya. Tidak boleh mengikuti Allah lain. Tidak pernah orang Israel pergi ke tempat lain untuk menyembah. Tidak ada. Tidak ada. Bohong semuanya. Abraham tidak pernah ke negara lain. Tidak pernah. Dia hanya ke Mesir. Daud, apakah pernah? Tidak. Dia tidak pernah menyembah di Mesir. Abraham juga tidak pernah menyembah di Mesir. Daud tidak pernah menyembah. Salomo tidak pernah dia menyembah Tuhan Mesir. Apalagi Nabi Musa tidak pernah dia menyembah Tuhan yang Mesir. Tidak pernah. Kita baca ayat 14. 15 lanjut. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia menggunakan engkau dari muka bumi. Jangan coba-coba menyembah Allah lain. Akan Anda mati, kekal dalam neraka. Tidak engkau mengenal Tuhan Allahmu, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan coba-coba. Jangan menyembah ilah lain yang Anda tidak kenal. Masih minta terus tuntunan Tuhan. Siapakah engkau? Siapa kau? Siapa kau? Allah Abraham, Elohim, Ishak, dan Yakub adalah sendiri punya nama, Yesus Kristus. Kristus telah lahir di kota Daud, Bethlehem. Apakah Bethlehem ada di Norwegia atau ada di Amerika Serikat? Oh tidak. Israel. Sesuai dengan tema di malam hari ini, tidak ada nabi di luar Israel, bangsa yang diberkati. Semuanya, nabi, bangsa, rakyatnya, negaranya, tanahnya diberkati, otaknya diberkati. Sebentar saya akan bahas. Jangan menyebut nama Allah lain, ilah-ilah. Kita baca dalam Keluaran 23. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas
nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jangan nama itu keluar dari mulutmu. Jangan kau panggil ilah lain. Pohon, ilah pohon. Ilah gunung. Jangan panggil. Anda boleh panggil Elohim Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Elohim, Tuhan punya nama siapa? Yesus Kristus. Ulangan 6 ayat 2. Yesaya 52 ayat 6. Lukas 1, Matius 2. Apakah Yesus manusia? Manusia siapa yang disembah? Matius 2 ayat 2 dan selanjutnya. Tuhan Yesus datang lahir ke dalam dunia, masih kecil sudah disembah oleh orang 3 Majus. Apakah Anda disembah? Tidak. Tuhan Yesus sudah disembah. Anda berkata di mana Tuhan Yesus disembah? Masih bayi sudah disembah. Baca Alkitab baik-baik ya bro ya. Jangan engkau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Perhatikan. Kalau bangsa Israel adalah umat pilihan, bangsa Israel umat pilihan Tuhan, Nabi dari Israel, pasti juga kotanya aman, bangsanya aman, dijaga Tuhan, oke? Bangsa yang subur, bangsa yang maju, bangsa yang berteknologi. Jangan bicara-bicara nabi, tapi bangsanya bicara nabi, rakyatnya menderita. Itu bukan bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu nabinya diberkati, negaranya diberkati, masyarakat orang-orangnya diberkati, otak-otaknya diberkati. Itu namanya bangsa diberkati, bangsa pilihan. Ayatnya di mana? Pak Bobom khotbah bukan marah, tapi menegaskan supaya iblis-iblis keluar dari telinga. Fokus, dengarkan firman Tuhan. Kita baca dalam Yehezkiel 28. Yehezkiel, kita perhatikan. Yehezkiel 28 ayat yang ke-26. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Ayat ini sudah jelas, bangsa Israel bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, akan diberikan tanah yang subur, akan diberikan tanah yang diberkati. Dijaga, kota yang tentram, biar rudal-rudal datang ke Israel. Tapi mereka sudah diberikan hikmat, mereka menciptakan teknologi, menempaskan itu senjata-senjata dari luar. Tidak yang bisa menghancurkan bangsa Israel. Bangsa yang kota kecil dikerumunin oleh bangsa-bangsa lain. Ingat perang Yom Kippur? Perang 6 hari? Kemarin, berapa ribu rudal? Yang menang ke siapa? Mereka, bangsa yang diberkati. Tuhan sudah menjanjikan. Terkutuklah orang yang mengutuk bangsa Israel. Diberkatilah orang yang memberkati bangsa Israel. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan coba-coba mengutuk bangsa Israel. Perhatikan ayatnya baik-baik. Mereka akan diam di sana, di Israel, dengan aman dan tentram. Tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman dan tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman kepada semua atas semua tetangganya yang menghinanya. Tetangga yang menghina-menghina, dul. Perhatikan. Bukan Pak Bom-Bom. Firman Tuhan. Amin, saudara-saudara.
Kalau nabi diberkati, kotanya juga diberkati, bangsanya diberkati. Mari kita buka lihat dalam Yeremia. Kita buka dalam Yeremia. Yeremia 15 ayat yang ke-20. Terhadap bangsa ini, bangsa Israel, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah, nabi diberkati, bangsanya diberkati. Melawan. Nggak bisa. Firman Tuhan tidak bisa meranjak, tidak bisa mau diambil satu-satu persatu. Berkat yang sudah diberikan kepada Israel, tidak satupun bangsa yang bisa mengambil berkat itu daripada mereka. Nggak bisa. Anak sulung, anak tunggal Yesus Kristus, anak sulung Israel. Tuhan melindungi Israel dan berjanji kepada Israel. Kita buka dalam Yeremia 1. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah nabi dari Israel, bangsanya dijaga, diberkati. Karena Tuhan sendiri yang pilih bangsa itu, maka lahirlah nabi, lahirlah anak-anak bangsa yang cerdas. Perhatikan. Bangsa yang diberkati, lahirlah nabi di situ, lahirlah bangsa yang cerdas, lahirlah bangsa-bangsa yang membuahkan hasil. Dan Tuhan di pihak Israel. Bangsa tempat-tempat nabi diberkati. Untuk itu siapa yang mengutuk bangsa Israel, Anda juga terkutuk. Jangan mengutuk. Kita bahas dalam Bilangan 24. Bilangan 24 ayat yang ke-9. Ia meneriak dan merembakkan diri sebagai singa jantan. Dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang jelas, bangsa yang diberkati, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Jangan coba-coba membangunkan singa jantan yang lagi tidur. Ada yang berani? Kalau ada yang berani, silakan pergi ke kebun binatang ya. Nganapi ganggu-ganggu tuh congo-congo tuh singa DP hidung. Kalau ada singa nganapi kore-kore DP hidung, biar dalam kurungan itu. Ngana dengar DP suara saja, wow, lari ngana. Bisa-bisa ngana tabiri-biri tuh, ngana kaget ngana pucelana subasa. Mukore jo Israel. Dia baru tini satu tombol ngana sumunu tangan nganga begini. Orang-orang pintar yang ada di dunia, di Rusia, di Amerika, orang Israel keturunan Yahudi, bukan keturunan lain. Jangan mengutuk bangsa Israel, karena di sana pusatnya firman Tuhan, nabi-nabi. Tuhan menjanjikan semua kepada bangsa Israel. Mari kita buka dalam Yesaya. Yesaya 54. Ayat yang ke-17. Tuhan tetap di pihak Israel. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran. Dan mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan di sini ada hamba-hamba Tuhan. Siapa yang mau membantah bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, nabi semua dari Israel, bangsa-bangsa yang diberkati, anak-anak Tuhan semua di sana.
Apakah kita mau membantah bangsa Israel, tanah yang diberkati? Siapa yang berperang sama mereka, mereka akan tinggal tunggu saja. Tanah Israel, tanah yang diberkati. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan keselamatan saja sudah diberikan kepada bangsa Israel. Keselamatan datang dari bangsa Israel, orang Yahudi. Untuk itu bangsanya bagus. Nabi dari sana, otak-otak mereka. Kita baca dalam Yesaya. Perhatikan. Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Bro, Israel, orang-orangnya yang maju-maju, bro. Siapa yang kemarin tuh? Yang dari apa itu, yang nggak punya agama itu, bilang pencipta bom atom bilang karena ada yang buat. Emangnya lu ente bikin pertama? Bukan Einstein. Orang apa itu Einstein? Orang bahlul ya. Ngarang-ngarang aja lu. Enak-enak aja. Ya. Kita lihat ya, sorry. Bentar ya. Dalam Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang, dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Sekarang YouTube, buatan siapa? Orang Israel. StreamYard, siapa? Orang Israel. Apakah Anda mau naik onta, naik apa, naik kuda, naik menuju ke, kuda terbang menuju ke negara yang Anda tuju? Tidak. Otaknya siapa? Mereka. Mereka yang berbuat. Macam karena bangsa yang diberkati. Keturunan Yakub. Yakub siapa? Israel. Israel siapa? Kalau ada yang bangsa-bangsa lain yang menciptakan, perlu diselidiki. Anda coba lihat orang-orang pintar. Kembali lagi saya tekankan. Siapa tahu dari Indonesia, di Sumatera itu orang yang hilang, atau orang Batak itu. Bisa saja. Karena 9 suku hilang, sampai sekarang cuma tinggal 3 suku di Israel. Lewi, Yehuda, Benjamin. Baru suku-suku lain, Naftali apa semua. Siapa tahu dari yang dari suku di Medan itu orang suku dari Yusuf atau Naftali ya. Siapa tahu saya punya lela itu mereka orang Israel. Orang Israel itu tanahnya mereka diberkati orang-orang pintar. Kebanyakan orang pintar. Allah menepati janjinya kepada Israel. Anda mau lihat kuasanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan nyata. Seperti tadi yang Pak Bom sudah mengatakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bahwa Israel dilindungi oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau senjata tidak mampu, yang turun tangan pasti malaikat Tuhan. Katakan amin. Kalau Israel sudah tidak mampu dengan senjatanya, senjata teknologi, pasti Allah sendiri yang turun tangan. Mau ayatnya? Saya kasih dia. Kita baca dalam 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 19. Ayat yang ke-14, kita baca dulu ayat 14. Di sini adalah Raja Asyur mau menguasai Raja Israel, Raja Hizkia. Menurut pasukan sudah tidak mampu. Seperti zaman sekarang, kalau Anda mau kalahkan Israel, kalau Israel teknologi sudah kalah, berarti Tuhan sendiri yang akan berperang.
akan mengirim malaikat bala-bala tentara malaikat. Jangan coba-coba dengan Israel. Ini ayatnya, saya setuju bahkan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu memecahnya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Perhatikan terus, ya, saya baca. "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup." Di sini Raja Israel Hizkia berdoa dan meminta pertolongan. Anak-anak Tuhan sekarang, anak-anak Allah menurut Yohanes 1 ayat 12. Kenapa Anda mengalami masalah, Anda tidak berdoa, minta sama Tuhan? Ya. Minta sama Tuhan, saudara-saudara. Contoh Raja Israel Hizkia. Dia sudah dalam keadaan kepepet. Sudah mau dikuasai, sudah mau dihabiskan. Tapi Raja Hizkia memohon kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sekarang mengalami goncangan hidup, serahkan kepada Tuhan. Anda punya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang hidup. Jangan pernah kalah. Kalah dalam peperangan hidup dalam diri. Jangan. Jangan pernah anak-anak Tuhan sudah kalah dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Tuhan selalu menjanjikan. Tuhan selalu setia. Jangan pernah kecewa kalah perang di dalam kehidupan Anda. Tidak boleh. Perhatikan Raja Hizkia. Dia berdoa dan meminta kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan jawab doanya? Kita buka bersama-sama. Kita buka di ayat 19. Ya. Kita baca di ayat 19. "Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Maaf, Pak Bobom kalau khotbah penuh dengan Roh Kudus, Pak Bobom tidak pernah air mata tidak keluar kalau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pak Bobom tidak mampu. Pak Bobom orangnya memang cengeng. Tapi kalau berbicara masalah firman Tuhan, apakah Tuhan menjawab? Ini satu contoh. Anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan dengan lawatan Tuhan Yesus. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan takut. Jangan bersedih hati apalagi sampai mau bunuh diri. Jangan. Anda melanggar hukum Taurat. Anda melanggar dalam hukum yang sudah disempurnakan. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia. Dirimu sendiri. Jangan kau bunuh. Janganlah membunuh. Bukan membunuh orang, membunuh dirimu. Jangan. Kuat harus berperang. Anda berdoa, Anda meminta. Apakah doa akan dijawab? Anda lihat.
yang melawan peperangan secara fisik. Tuhan mengutus malaikatnya menghantam, menghancurkan segala orang-orang jahat. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-35. Sorry ya, Pak Bowo pilek. Ayat yang ke-35. Apakah Tuhan menjawab? Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jangan coba-coba melawan bangsa Israel. Nabi dari Israel, bangsa pilihan, begitu pula anak-anak Tuhan. Kalau Anda mengalami peperangan rohani dalam diri Anda, hati Anda merasa terguncang, kehidupan Anda, jangan kecil hati. Berdoa dan meminta kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan penuh hati, menangis meminta pertolongan. Tuhan akan mengirimkan penghiburan buat Anda. Tuhan akan mengutus orang-orang melihat Anda. Tuhan akan menjawab semua keluhan-keluhan Anda. Tuhan akan memberikan semua yang Anda minta. Pasti. Amin, saudara-saudara. Di rumah katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Memberkati bangsanya, nabinya, firman-Nya. Anda sudah menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Anda diberkati. Karena tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya ada di Israel. Allah Israel. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 5. Nah, ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain, Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Perhatikan judul ayat yang pertama. Ulangan 14 ayat 2. Bangsa hanya, engkaulah bangsa yang melebihi daripada bangsa lain di seluruh muka bumi ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya dari Israel. Nabi, firman Tuhan, bangsa pilihan, Israel. Firman Tuhan sudah diberikan. Anak-anak sekarang, anak-anak Kristen. Orang bilang orang Kristen, Anda tidak paham Kristen itu apa. Murid-murid Yesus yang memberitakan firman Tuhan, rasul-rasul, emangnya dari Amerika Serikat. Mereka orang Yehuda, orang Benjamin, orang Galilea. Kita baca firman Tuhan hanya diberikan kepada nabi-nabi Israel. Kita buka dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa.
dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Kepada bangsa siapa? Israel. Haleluya. Hai, mari, lelu memuji Yahweh. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 23 ayat 13. Jangan. Firman Tuhan, Pak Bobom sudah jelaskan dari Kejadian, kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, kita berbicara di kitab Injil. Di dalam Yohanes. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Firman Tuhan, sesuai dalam Kejadian 17 ayat 19, hanya diberikan keselamatan, janji yang kekal kepada bangsa keturunan Ishak, Yakub, Israel. Tidak ada kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Sebelum Pak Bobo membahas masalah Natal, Immanuel datang dari kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda, suku Yehuda. Untuk itu malam hari ini Pak Bobo membahas tentang para nabi, keselamatan, orang-orangnya, bangsanya dijaga. Tidak ada. Itulah namanya firman Tuhan. Benang merah yang tidak bisa putus dari kitab Taurat, Zabur, kitab para nabi, semuanya benang merah yang tidak bisa terputuskan. Sejarah Alkitab jangan Anda bilang mau kitab setengah-setengah. Dijelaskan secara terinci, keturunan, semuanya bangsa pilihan, perlindungan, bangsanya kekal. Apakah Anda mau ragukan? Jangan ragukan, saudara. Anda punya otak kalau Anda keluar dari ajaran agama Kristen. Berarti Anda sudah memang tidak dipilih. Cepat bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, selesai. Game over. Anda sudah melangkahkan kaki di Gehenna. Tahu Gehenna? Halaman neraka. Kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Sudah lengkap semua. Di dalam surat Rasul Paulus, dalam Roma 3 ayat yang kedua. Perikopnya, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Kelebihan, kesetiaan Allah, kekal, tidak pernah merubah-rubah. Tidak pernah firman Tuhan diberikan kepada orang lain. Tuhan Yesus sudah datang mengenapinya. Untuk itu kita sebentar akan merayakan 25 Desember kelahiran Yesus. Anda kalau tidak paham 25 Desember kelahiran Yesus, jangan keluar-keluar. Apalagi orang Kristen. Gak usah, belajar buku-buku saja. Jangan dengar daripada oknum-oknum hamba-hamba yang tidak tahu, tidak pernah baca buku. Bapak-bapak gereja, ikuti bapak-bapak gereja. Ikuti para rasul. Jangan ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Firman Tuhan diberikan hanya kepada bangsa Israel. Kita baca ayat tuanya. Banyak sekali dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah yang dipercayakan firman Allah. Jelas firman Tuhan ini hanya dipercayakan kepada bangsa Israel. Nabi-nabi dari Israel. Baru mau nabi mana? Firman Tuhan mau kepada siapa? Hanya kepada bangsa Israel. Nabi yang jelas dari mana? Nabinya menerima firman Tuhan. Bangsanya diberkati. Orang-orangnya jadi orang-orang junius. Orang-orangnya diberkati. Orang-orangnya berbuah. Apabila bangsanya diserang, Tuhan sendiri yang akan melindungi mereka. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera buat kita semua dilimpahkan. Biar kita semua mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita diberkati dan kita boleh menerima terang itu yang ada dalam diri kita.
Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam dan shalom Maranatha buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.